Ular piton hingga saat ini masih sering ditemukan warga di daerah hutan maupun perkebunan. Ular ini memang berkeliaran di hutan maupun kebun untuk mencari mangsa. Mangsa utamanya yaitu tikus dan terkadang ketika perutnya sangat besar, warga membelahnya dan menemukan babi hutan di dalam perutnya. Jika dekat permukiman, ular ini sering memangsa hewan ternak milik warga seperti ayam, bebek, kambing, dan juga sapi. Beberapa waktu lalu ular piton raksasa sepanjang 8 meter menyerang warga yang tengah mencari pakan ternak. Peristiwa terjadi di Desa Kancebungi, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Ular raksasa tersebut terpaksa dilumpuhkan puluhan warga agar tidak membahayakan. Ular raksasa tersebut berhasil dilumpuhkan karena kerap memangsa ternak dan dibawa warga ke kampung. Warga yang merasa terancam itu berteriak hingga membuat warga lain berdatangan di lokasi. Ketika di lokasi warga berteriak, warga kaget melihat ular piton yang sangat panjang sedang menyerang warga. Oleh warga lain, ular piton itu ditebas dengan parang dan dibukul dengan kayu seadanya hingga ular piton itu mati. Warga lain tak berani terlalu lama mengambil tindakan karena takut keberadaan ular piton itu membahayakan keselamatan warga. Setelah ular reptil raksasa itu mati, warga ramai-ramai menyeretnya ke pinggir jalan dan dijadikan tontonan oleh warga sekitar. Hutan dan kebun Sulawesi terkenal dengan banyaknya reptil raksasa yang masih berkeliaran hingga saat ini. Konflik antara ular dan manusia di Sulawesi sangat besar dan tidak bisa terhindarkan. Warga di sana lebih trauma ketika ada kasus manusia dimangsa ular beberapa tahun silam. Hal tersebut membuat warga di sana geram dengan adanya ular yang ada di hutan maupun di kebun Sulawesi. Tak hanya di Sulawesi, piton raksasa juga masih sering dijumpai di wilayah hutan dan perkebunan sawit daerah Kalimantan. Hutan ini menjadi sarang terbesar reptil. Karena jaraknya jauh dari permukiman warga, hutan ini banyak ditempati ular-ular raksasa. Yang paling menggemparkan adalah ketika terjadi kebakaran hutan di Kalimantan. Kemunculan ular-ular raksasa di hutan dan perkebunan sebenarnya menjadi penyeimbang ekosistem alam dalam membasmi hama. Bayangkan jika ular-ular ini tidak ada, hama pertanian khususnya tikus akan membeludak hingga menyebabkan kerugian saat panen hingga kemungkinan terburuknya adalah gagal panen. Nah sobat, bagaimana kalau menurut kalian tentang ular-ular raksasa yang masih sering dijumpai warga di perkebunan juga hutan? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.